Ya, saudara mengingatkan Anda lagi bahwa Panglima TNI saat ini, Marsikal TNI Hadi Cahyanto, akan mengakhiri masa jabatannya bulan November mendatang. Namun demikian, saat ini sudah mulai muncul sejumlah nama yang digadang-gadang akan menggantikan posisi Hadi Cahyanto sebagai Panglima TNI yang baru. Ada yang mendukung Kasat saat ini, Jenderal Andika Perkasa, maupun ada juga yang mendukung Kasal saat ini, Laksamana Yudo Margono. Berbagai pertimbangan kemudian muncul, termasuk polemik jatah giliran matra atau angkatan mana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Siapakah yang kira-kira lebih pantas dan layak menduduki jabatan Panglima TNI? Bagaimana kemudian kaitannya dengan kebutuhan kondisi pertahanan militer Indonesia? Serta muncul lagi wacana mengenai wakil Panglima. Kita pagi hari ini akan membahasnya bersama sejumlah narasumber. Di antaranya ada Bobi Rizaldi, anggota Komisi 1 DPR RI, dan juga Koni Rahakundini, pengamat militer, di mana saat ini kami masih mencoba menghubungi tenaga ahli utama dari kantor staf kepresidenan. Dari kemarin belum ada yang bersedia. Mbak Koni sama Mas Bobi, selamat pagi. Terima kasih sudah bersedia sejak kemarin. Terima kasih. Ayo, Bu Iya, Koni. Mas Bobi kan sekarang sudah mau membahas duta besar ya di Komisi 1. Jangan-jangan karena ada nama-nama dari tenaga ahli utama, mereka ragu-ragu juga mau bicara mungkin. Enggak lah. Enggak ya, mudah-mudahan. Saya menduga-duga memang, mohon maaf. Mbak Koni, terima kasih waktunya ya. Kali ini Terima kita kasih bicara kembali. Panglima TNI dan juga dimunculkan kembali nih Wakil Panglima TNI. Eh, Kalau Anda, Mas Bobi, Anda yakin ini Wakil Panglima akan muncul lagi? Bagaimana situasinya di Komisi 1? Ya, saya rasa saya mungkin soal ini sependapat sama Bu Koni. Karena Wakil Panglima ini kan sudah ada diamanatkan dalam Perpres dan itu secara objektif merupakan kebutuhan organisasi. Ya. Kenapa kebutuhan organisasi? Karena selama ini orang nomor 2 di TNI itu kan Kasum. Kasum itu Oke. levelnya bintang 3. Sedangkan kalau Panglima berhalangan hadir dengan sifat dari kita memiliki Kogab Wilhan itu kan juga perwira tinggi juga dan juga kepala staf itu bintang 4. Masa kepala staf itu diatur oleh bintang 3. Nah, ini adalah kebutuhan organisasi. Oke. Dan juga karena teritorial makin luas dan integrasi lebih luas dan itu disebutkan di dalam pasal 15B bahwa tugas wakil panglima itu adalah mengkomplement, bukannya ada overlapping tidak atau ada tumpang tindih tidak. Jadi secara objektif ini adalah momen untuk panglima dan wakil panglima itu dipilih. Dan juga jangan sampai ada stigmatisasi bahwa jabatan wakil panglima ini adalah jabatan buangan yang suka dibecandain ini promosi tapi orang nggak ada yang mau duduk di situ karena dia bisa mematikan karir menjadi panglima. Padahal tidak juga. Kalau bisa secara subjektif ini mau mengaplikasikan pasal 13 di Undang-Undang TNI bergiliran, ini adalah salah satu untuk memperbesar stok bintang 4 juga. Karena per Februari 2021 seluruh jabatan bintang 3 ini kalau tidak salah ada 17 di Angkatan Darat, 7 di Angkatan Laut, 7 di Angkatan Udara, itu semua sudah terisi. Termasuk jabatan Kasum. Jadi ada objektivitas kebutuhan organisasi, ada subjektivitas yang prinsip-prinsip yang tadi ya mandatori tidak tapi dihimbau iya di dalam undang-undang. Termasuk prinsip bergiliran, senioritas, atau kedekatan terhadap matra tertentu dalam menghadapi pemilu 2024. Ya, Mbak Koni, Anda juga setuju kalau ada wakil panglima lagi? Saya rasa sih kalau tentang wakil panglima bukan masalah setuju atau tidak, tapi seperti disampaikan Pak Bobi barusan, memang dituntut adanya gitu. Cuman kan pertanyaannya sekarang kita nggak pernah mau membahas wakil panglima, yang kita bahas kan panglimanya. Ya. Dan kalau secara sekilas sampaikan seperti ini, berarti kan wakil panglimanya antara 2 darat dan laut, berarti apakah wapangnya udah pasti Kasau gitu kan? Kan bisa begitu juga. Ya. Tapi kalau saya pikir betul Pak Bobi sampaikan tadi, memang agak susah kalau misalnya dengan adanya Kogab Wilhan, posisi wapang itu nggak ada. Memang ada hubungan ke sana karena masa bintang 3 kontrol yang sama gitu. Oke, Mbak Koni sama Mas Bobi gini, kalau saya sih melihatnya sebagai orang awam, ini apa jangan-jangan begini nih Pak Jokowi begitu ya, Pak Andika oke, Pak Yudo juga oke, dua-duanya sudah banyak menduduki jabatan-jabatan strategis di Angkatan Laut dan Angkatan Darat juga dengan baik. Nah, daripada nanti ada yang kecewa kalau saya sebagai presiden memilih salah satu gitu, yang satu saya jadiin wakil deh. Jangan-jangan seperti itu.
Nah, kalau seperti ini gimana, Mbak Koni? Gini, yang pasti nggak seperti itu. Karena kalau ada kalimat seperti itu, maka kesannya betul nanti ada yang nomor 1 atau nomor 2 gitu. Itu yang dikhawatirkan Pak Bobi. Tapi intinya begini, kalau saya sampaikan, siapapun yang akan dipilih oleh presiden, yang saya tahu pasti harusnya presiden itu mendukung Maritime Defense Projection. Kenapa? Karena itu visi presiden. Dan kalau kita ingat ketika kabinet dibentuk, yang kabinet kali ini, beliau kan menekankan bahwa siapapun menteri itu harus mendukung visi beliau. Jadi artinya dari Kementerian Pertahanan pun harusnya mendukung Maritime Defense Projection. Nah, sekali lagi berarti Panglima siapapun yang terpilih, apakah Pak Andika, apakah Pak Yudo, harus mampu sebenarnya menyusun roadmap pertahanannya seperti apa dengan sesuai Maritime Defense Projection. Kemudian yang mungkin harus digarisbawahi adalah kita tuh harus menetapkan ancaman kita itu apa. Karena sekarang ini kalau saya perhatikan dokumen-dokumen angkatan, ini masih terkait Laut Cina Selatan saja. Lupa bahwa sebenarnya di kawasan ini sekarang NATO sedang bergerak ke sini. Misalnya Prancis dengan konsep Un Grand Puissance menjadi the great power di Asia Pasifik. Kemudian bagaimana konsepnya Shinzo Abe dengan NATO, karena Jepang sekarang bekerja sama dengan NATO ya, tentang Futatsu no Umi no Majiwari. Itu artinya sama dengan poros maritim, hampir sama itu, dual ocean. Jadi konsep Jepang, konsepnya Prancis, belum lagi konsepnya Inggris. Dan ini artinya akan memperkuat NATO di sini, memperkuat SBDA, memperkuat The Quad. Nah, bagaimana aspirasi TNI masa depan misalnya, salah satu yang dipikirkan tentang kemampuan BLOS, Beyond Line of Sight misalnya. Itu kan harus ada di Panglima sekarang. Kemudian yang kedua harus paham prioritas anggaran. Menurut saya calon Panglima baru ini harus paham betul prioritas. Halo, Mbak Koni. Komparasi antara, ya, halo? Lanjut Mbak Koni, tadi sedikit terputus. Prioritas anggaran ya misalnya terkait dengan apakah AU lebih besar, kemudian AL kedua, ada yang paling kecil. Karena kan kita itu sekarang anggaran naik terus, tapi tentang readiness itu nggak sesuai dengan anggaran yang naik. 2015 sampai 2020 anggaran kita naik 500%, hampir 489 ya. Tapi readiness kita itu hanya berkisar di 28 hingga 36%. Saat saya ketemu Pak Prabowo, itu lebih worse. Kalau Pak Prabowo sampaikan kepada saya malah lebih parah dari itu. Nah, jadi artinya Panglima ini harus betul-betul paham tentang prioritas anggaran. Ketiga, menurut saya Panglima harus mampu mendorong, Panglima baru ya, harus mampu mendorong mungkin pengguna anggaran jangan cuma di Kemhan, tapi ada di Panglima TNI dan 3 kepala staf. Kenapa? Karena ini akan terkait pada interoperability, terkait pada commonality, yang bagaimana persiapan procurement angkatan itu betul-betul harus dikuasai langsung oleh Mabes TNI berikut Mabes Angkatan. Itu salah satunya yang saya ingin sampaikan. Jadi saya yakin betul Pak Presiden nggak cuma melihat tadi urutan itu, tadi beliau paham betul pasti ada beberapa hal yang terkait saya sampaikan. Oke, jadi tetap penting kalau memang kemudian ada wakil Panglima, begitu ya Mbak Koni ya? Kalau bagaimana mungkin tidak ada wakil Panglima karena akan pusing. Ini banyak banget, saya baru sebut 5 kan, sebenarnya bisa ada breakdown-nya lagi dengan PR. Itu kan belum PR, baru kira-kira apa yang wajib diketahui Panglima. Tapi kalau PR, kita bisa masuk ke persiapan migrasi dari C4ISR, dan kita sekarang sudah bergeser ke C6, ya kan, ISR. Apa aja yang mesti dibuat oleh kemampuan cyber defense kita, combat system kita, kemudian juga bagaimana misalnya kemampuan penambahan fasilitas peralatan personil terkait cyber defense dan lain-lain. Oke, ya. Memang kita tinggal menunggu sih sebetulnya siapa nama Panglima yang akan dipilih. Tinggal ya paling jelek ada 3 nama sudah begitu. Mengerucut 2 lah yang kemudian media termasuk Kompas TV juga sering mengangkatnya. Ada Pak Andika, ada Pak Yudo begitu. Tetapi Mas Bobi, Mbak Koni begini. Banyak kan kalangan kemudian yang juga kurang setuju dengan adanya wakil Panglima. Saya balik ke titik itu karena kalau iya itu bisa membantu Panglima begitu, dikhawatirkan ada semacam dualisme. Boleh mungkin punya pendapat nih Mas Bobi berkaitan, ini nanti akan ada dualisme di TNI kalau misalnya salah satu dari matra menjadi Panglima, satu menjadi wakil Panglima. Atau seperti yang dikatakan Mbak Koni, ini justru akan mempersatukan mereka. Mas Bobi? Ya itulah yang perlunya sosialisasi di Perpres 66 2019 ini. Tupoksinya itu sudah jelas disebutkan di pasal 15. Dia itu bertanggung jawab kepada Panglima, tidak ada tumpang tindih. Dan itu sekali lagi secara objektif itu relevan dengan pengembangan struktur organisasi menjadi Kogab Wilhan. Kogab Wilhan itu yaitu tadi perlu koordinasi antar matra.
Jadi bukan kalau misalkan Panglima itu pergi ke luar negeri yang PLT-nya adalah Kepala Staf bintang 4 itu berarti jadi satu matra. Padahal Kogab Wilhan itu kan bukan teritorial darat saja. Nah, Hmm. jadi ada kebutuhan organisasinya dan itu sudah disadari pemerintah dengan adanya slot wakil panglima ini di Perpres tersebut. Tapi sekali lagi ini adalah objektivitas. Dalam pemilihan dan mengisi slot ini ada subjektivitas. Nah, subjektivitas itu tergantung. Kalau subjektivitas itu mau mengakomodir pasal 13 di Undang-Undang 34, ya itu kan prinsip bergiliran. Kalau Angkatan Darat sekarang 2022 nanti ada pergantian lagi. Lantas setelah tahun 2022, tahun 2023 ada lagi. Dan ini kan juga subjektivitas itu bisa saja contohnya seperti tahun 2019 ada pemilu baru pertama kalinya dari matra non Angkatan Darat Panglima itu mengawal pemilu kita. Nah, apakah 2024 subjektivitas ini akan diulang kembali? Nah, itu adalah sepenuhnya hak prerogatif Presiden. Karena Panglima ini hanya pelaksana saja. Ya, Penguasa operasional dan administratif, baik konstitusi kita pasal 10 Undang-Undang Dasar, itu tetap Presiden. ya. Jadi ini memang dari kapasitas, jejak rekam, itu semua berkompeten, bukan hanya dari 2 matra. Karena Oke. kan syarat administratif jelas, hanya bintang 4. Tidak ada embel-embel lain, si A lebih hebat, B lebih tinggi, tidak. Semua sudah memenuhi kualifikasi itu. Jadi yang memang perlu dicermati, tapi kami di Komisi 1, siapapun yang akan dikirim oleh pemerintah, pasti kita akan setuju dalam waktu 30 hari maksimal. Ya. Nah, jadi subjektivitas Presiden aja lah, apakah lebih itu terserah beliau aja lah. Oke. Apa yang bisa menjamin Mas Bobi, karena kita pernah kan punya wakil panglima pada waktu itu dan kemudian selesai di era Presiden Abdurrahman Wahid waktu itu. Ini kita bicara soal efisiensi, kita bicara soal perampingan atau struktur yang lebih efisien untuk TNI kita, bahkan di seluruh, bukan hanya TNI, kabinet juga diharapkan lebih ramping dan lain-lain sebetulnya. Itu bahkan diucapkan oleh Pak Jokowi sejak awal menjadi presiden waktu itu gitu. Nah, hal semacam ini kan kemudian jadi kontraproduktif lagi dengan semangat-semangat semacam itu. Memang sekarang memang sudah dibutuhkan lagi. Atau kalau Ya, dulu beda. pernah jadi wakil panglima dan kemudian nggak ada lagi, kan perampingan lagi. Nah ini bagaimana kemudian publik bisa menerima ini, Mas Bobi? Ya, jadi tadi secara struktur organisasi aja ini sudah berubah. Tadi yang disampaikan Bu Koni kan ada kita perkembangan dinamika di luar negeri ya. Di NATO udah masuk, lantas ada Jepang dan Prancis, dan sekarang contohnya saja kita yang paling dekat Australia. Australia itu ada doktrin baru tahun 2016 itu Jericho Plan. Jericho Plan itu adalah integrasi darat, laut, udara. Oleh karenanya kita segera meresponnya dengan pembentukan Kogab Wilhan. Kogab Wilhan itu adalah integrasi matra tiga-tiganya itu. Nah, inilah yang mengapa berbeda dengan situasi waktu zaman Pak Gus Dur. Dan waktu Presiden Gus Dur itu belum ada nih, belum secanggih inilah kompleksitas dari dinamika regional kita belum kompleks ini. Tidak ada Kogab Wilhan, tidak ada integrasi, tidak ada cyber defense. Nah, ini yang adalah merespon dinamika regional sehingga ada update struktur organisasi memerlukan jabatan yang secara integrator itu memang lebih tinggi dari jabatan Kasum kalau sebagai orang kedua di Mabes TNI. Nah, ini secara objektif. Tapi sekali lagi ini ada subjektivitas. Oke. Dan objektif ini bukan main-main. Objektif ini sudah dituangkan di dalam Perpres. Jadi pemerintah sudah memahami bahwa ada keperluan secara organisasi. Dan juga dari penganggaran, tadi disampaikan ya Ibu Koni kan memang ada pengalokasian karena visi maritim berat berat di matra mana. Tetapi ini bukan hanya kalau udah jadi panglima bukan hanya karena lebih besar misalkan di matra A, maka panglimanya harus matra A, enggak juga. Ini kan adalah fungsi integrator sekali lagi. Nah, itu tadi yang paling utama adalah kita memastikan bisa merespon perkembangan pertahanan regional di seputar negara kita. Jadi tadi ada yang tadi disampaikan itu betul, termasuk yang paling utama itu di Australia.
Australia itu adalah merupakan referensi dalam pembentukan Kogab Wilhan kita, yaitu dari Jericho Plan itu pesawat bisa ngomong sama tank lah, ibaratnya bahasanya gitulah, dalam bahasa sederhananya. Oke, oke. Nah, Mbak Koni, kalau kemudian sebagai publik, saya ingin kemudian menempatkan dua nama yang kebetulan muncul nih, Pak Andika dari Angkatan Darat, Pak Yudo dari Angkatan Laut. Kalau kita mau melihat agak sulit untuk Angkatan Udara lagi, karena kan baru Pak Hadi Cahyanto dari Angkatan Udara begitu. Kalau misalnya Angkatan Laut dipilih menjadi Panglima, kemudian wakil Panglimanya, kalau memang secara kebutuhan memang harus ada dari Angkatan Darat begitu. Bagaimana menjamin bahwa ini semua bisa kepada 3 angkatan berlaku secara adil? Ke semua angkatan ini pembiayaannya nanti akan bisa dibicarakan dengan lebih baik. Atau malah perlu wakil Panglima satu lagi dari Angkatan Udara begitu. Wakil Panglima 1 dan wakil Panglima 2 sehingga kemudian semuanya bisa merata begitu. Atau seperti apa yang kemudian kita bisa benar-benar menjamin bahwa oke, ini akan berjalan dengan baik begitu, aturannya, anggarannya, dan tidak terjadi hal-hal yang mungkin kita bayangkan lah begitu di angkatan TNI kita, baik Angkatan Darat, Laut maupun Udara. Mbak Koni, gimana menjamin itu semua? Sekarang kalau lihat pertanyaan ke sana, kita lihat aja apakah Panglima-Panglima kemarin termasuk Panglima Hadi, kemudian emphasizing on Air Force saja, kan nggak begitu kan. Jadi memang betul-betul sesuai perkembangannya. Ya. Nah, tapi kalau tadi disampaikan tentang Plan Jericho, kebetulan saya menjadi juru bicara kedutaan Australia saat Plan Jericho itu di-launching 2015. Plan Jericho itu walaupun dia bicara tentang network centric warfare, dia itu bagaimanapun adalah kekuatan angkatan udara yang paling depan. Nah, jadi kalau sekarang dikaitkan, sekali lagi, kalau dikaitkan bahwa tolak ukur Kogab Wilhan kita kepada Plan Jericho, maka selayaknya yang menjadi wakil Panglima adalah Angkatan Udara, karena itu bagaimana konsep perang udara. Bagaimana tadi saya sampaikan, sistemnya itu udah kita rubah dari C4 ke sekarang C5 dan C6, ya itu combat system dan cyber defense systemnya harus kuat. Nah, tapi kalau tadi dikaitkan lagi kepada interoperability, sekali lagi tadi saya sampaikan, apakah mau Pak Andika, apakah mau Pak Yudo, saya yakin bahwa beliau berdua pasti paham betul tentang network centric warfare yang disebut tadi Pak Bobi antara kapal bisa dengan tank. Ya, namanya itu bagaimana sistem communication di dalam TNI kita berpusat. Nah, ini intinya adalah bagaimana Panglima baru ini kita harapkan bisa betul-betul mampu mewujudkan, karena kita bicara tentang network centric warfare itu udah lama sekali, tapi tidak pernah mewujudkan. Karena ini berpusat pada jaringan, berpusat pada peralatan komunikasi, dan bagaimana juga sebenarnya harus secara efisien dan efektivitas itu ditekankan. Kemudian kita harus pikirkan tentang konfigurasi ulang, bagaimana menghasilkan peningkatan dalam proyeksi kekuatan manuver peralatan senjata kita. Sekali lagi saya mesti ingatkan, PR meningkatkan kemampuan munisi berpemandu seperti misalnya JDAM, Joint Direct Attack Ammunition. Itu harus kita pikirkan. Jadi begini, Panglima baru sekarang sudah mesti hitung semuanya. Tadi kan ada NATO ya, ada negara-negara NATO masuk ke kawasan. Ada Quad, ada agreement baru misalnya antara negara kawasan. Nah, jadi bukan cuma Cina, tapi kalau kita mau misalkan bandingkan dengan Cina, bagaimana kita mau menyikapi ancaman permukaan ke udara atau surface to air missiles? Misalnya Cina dulu cuman 100 sampai 200, sekarang sudah sampai 500 mil misalnya gitu kan. Lalu amunisi darat permukaan, kemudian sistem senjata amunisi darat ke darat. Memang ini akan sangat detail. Kenapa? Karena ini akan berkaitan. Kenapa tadi saya kaitkan dengan artinya Panglima sekarang ini, siapapun apakah Pak Andika atau Pak Yudo, harus mampu mendorong pengguna anggaran ada di Panglima. Karena ini berkaitan dengan cascade cycle, yaitu konsep assessment, demonstration, manufacture, in service sampai disposal dari barang-barang tersebut. Kenapa saya sampaikan begini? Kalau saya cuma berpikir begini, Kementerian Pertahanan itu saya ingat menjadi sipil karena waktu itu ada gerakan 98 supremasi sipil pada militer. Remember? Jadi makanya Kemhan itu harus di bawah sipil. Tetapi jika Penhannya adalah mantan darat, kemudian Panglimanya darat, ini yang kita mesti yakin. Apakah cascade cycle-nya betul-betul akan emphasize ke matra lainnya? Itu harus jadi pertimbangan. Kemudian juga harus menjadi pertimbangan dari seorang Panglima adalah bagaimana dia mampu mengajukan sesuatu yang bersifat commonality, yaitu dalam konteks pertahanan, bagaimana metode pelatihan prosedur peralatan ini bisa gampang dan terkoneksi gitu. Yaitu terkait dengan interoperability. Nah,
interoperability ini mungkin PR untuk Panglima ya, baru. Interoperability yang masih kita pahami hari ini seolah-olah hanya antara 3 matra harus berkomunikasi. Padahal interoperability tadi yang kita sebutkan, Australia, negara kawasan, Jepang, termasuk negara NATO, itu bagaimana bukan saja antar matra, tetapi antar mitra. Jadi memang pembelian alutsista kita kenapa betul-betul harus kita kawal penuh ya. Sekali lagi ini kita kenapa harus kawal penuh. Dan ini di luar aspek kerahasiaan. Betul-betul kita harus mesti melihat bagaimana pengetahuan, keterampilan, sumber daya dari negara-negara mitra itu harus mampu dengan kita. Saya mau ceritakan ketika Delhi Dialogue 3, saya yang dikirim Kemlu untuk bicara di New Delhi. Saat Quad pertama kali dibentuk itu, saya langsung ngacung, kenapa Indonesia yang punya channel of communication tidak dilibatkan? Jawaban dari Admiral Jepang waktu itu, kami tidak bisa melibatkan Anda, kemampuan Navy Anda nggak bisa kompatibel dengan kami. Bayangkan betapa malunya saya mempertanyakan seperti itu, tapi juga betapa terhenyaknya saya gitu. Nah, itu kenapa faktor commonality, interoperability, dan tadi network static warfare, itu menjadi PR Panglima. Saya tidak peduli apakah itu dari darat, dari laut, apakah dari udara, tetapi perang masa depan ini sudah nggak bisa menunggu. Dan sekali lagi, saya cuma khawatir, jika kita hanya ribut antara giliran, itu kan itu kita seolah kan yang dipermasalahkan tentang giliran kan, itu akan jadi masalah. Tapi tentang wakil panglima, apa yang disampaikan Pak Bobi bahwa kita punya Gagap Wilhan, apalagi kalau dikaitkan ke Plan Jericho, saya rasa wakil panglima itu harus angkatan udara, karena bagaimanapun Plan Jericho tentang network warfare, emphasizing-nya on the Air Force. Oh oke, menarik dari Mbak Koni ya, dan makin mengerucut tampaknya. Kalau begitu, siapa Panglima yang mungkin sebentar lagi akan diumumkan oleh Presiden? Paling tidak menurut Mas Bobi dan juga Mbak Koni. Usai jeda, saya akan tanyakan hal tersebut. Kami segera kembali.